Taruna ini mau dibawa kemana? Itu yang kita sebut dengan visinya ya. Mau dibawa kemana Karang Taruna ini ya? Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Didi bahwa ketika kita berbicara leadership ya, Karang Taruna tentunya tidak hanya ingin mencapai keuntungan-keuntungan, namun juga perlu mempertimbangkan sosialnya ya. Ini menjadi hal yang cukup penting juga. Nah, kemudian dari pernyataan visi tersebut ya, maka kita akan masuk ke pernyataan misi ya. Jadi pernyataan misi itu adalah tujuan atau alasan utama keberadaan dari suatu organisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang Karang Taruna, kenapa Karang Taruna ini didirikan? Ya, nah disitulah kita akan menyampaikan mau diapakan Karang Taruna ini. Jadi pernyataan visi dan misi ini adalah mau dibawa kemana organisasi yang pemuda pimpin tersebut ya. Ini menjadi hal yang cukup penting ya. Kemudian setelah visi dan misi tersebut sudah organisasi tetapkan, maka perlu digali nilai-nilai. Nah, tadi Pak Didi, saya selalu menyambungkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Nilai-nilai apa sih yang ingin dijalankan oleh suatu organisasi kepemudaan? Jadi kalau masalah nilai-nilai itu yang penting kalau menurut saya adalah masalah integritas ya. Jadikan itu sebagai salah satu nilai yang ada di dalam organisasi kepemudaan ya. Itu menjadi hal yang cukup penting. Masalah kejujuran ya, integritas. Kemudian juga bisa ditambahkan misalkan nilai-nilai yang ingin dilakukan adalah teamwork. Itu contoh dari nilai-nilai yang memang disepakati oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Karena nilai-nilai itu akan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, ini menjadi hal yang cukup penting ya. Jadi setelah visi, misi, nilai-nilai, kemudian kita perlu menetapkan tujuan dari organisasi. Jadi kalau tujuan itu sifatnya sudah lebih kuantitatif sebetulnya, jadi lebih terukur ya. Jadi kalau kita berbicara tujuan itu sifatnya lebih terukur gitu ya. Apa yang ingin dicapai dalam organisasi Karang Taruna tersebut misalkan, atau organisasi kepemudaan tersebut misalkan, seperti itu ya. Jadi setelah menetapkan visi, misi, tujuan, maka kita akan menentukan strateginya. Ini saya berikan contoh saja, misalkan di salah satu Karang Taruna ingin menetapkan visinya atau misinya adalah menjadi Karang Taruna yang bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada, atau menjadi Karang Taruna yang berkelas dunia. Ada nggak tuh Karang Taruna antar dunia? Nah, seperti itu contoh-contoh yang merupakan kata-kata visi dan misi yang memang kita ingin capai. Nah, para pemuda, dalam mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, perlu kita menetapkan strateginya. Nah, ini kalau sudah berbicara strategi ini, seorang leader itu menjadi sangat-sangat penting ya. Menjadi sangat-sangat penting bagaimana membawa gerak langkah dari organisasi tersebut ya. Jadi ketika kita berbicara tentang strategic planning, maka ada satu pepatah yang mengatakan jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Nah,
Jadi kalau memang pepatah itu kita memang harus betul-betul bisa menggunakan strategi ini untuk mencapai tujuan kita. Ya, jadi harus dipasang betul gitu ya. Perencanaan strategis membantu meningkatkan kinerja. Itu menjadi hal yang cukup penting. Bagaimana sih caranya kita melakukan atau menjabarkan atau memasang atau menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan tentunya kita melakukan analisis, baik itu analisis internal maupun analisis eksternal. Nah, ini kalau di dalam secara konsep banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, salah satunya dengan metode SWOT ya. Itu salah satu metode yang banyak digunakan di dalam suatu organisasi, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats ya. Jadi analisa SWOT ya. Jadi kalau kita berbicara analisa SWOT, kalau kita berbicara strength itu kekuatan yang ada di organisasi pemuda adik-adik semua itu apa gitu. Itu kita analisis, kita brainstorming, kita kumpulkan kawan-kawan gitu ya. Apa sih kekuatan kita gitu ya. Bisa jadi di dalam satu unit organisasi tersebut atau organisasi kepemudaan tersebut kita memiliki anggotanya adalah anak-anak muda milenial. Itu kita manfaatkan misalnya seperti itu. Kemudian ternyata di dalam salah satu organisasi pemuda tersebut kita memiliki keahlian teknologi. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Itu kita inventarisir, kita buat analisisnya ya, kita buat brainstormingnya ya, untuk bisa menghasilkan kekuatan apa yang kita miliki. Kemudian kita melakukan identifikasi kelemahan kita apa. Ini penting ya. Jadi kelemahan kita apa? Itu dari sisi internal organisasi tersebut. Kemudian kita akan melihat dari sisi eksternal organisasi. Ada opportunities, seperti yang Pak Didik sampaikan tadi, misalkan ada Karang Taruna, ternyata pemanfaatan pemasukan dari tempat parkir aja luar biasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk opportunity apa yang bisa kita capai ya dalam analisa kita. Kemudian juga threats atau ancaman ya, ini ancaman ya, apakah nanti ada perubahan peraturan atau kayak sekarang ini lagi ada pandemi. Nah, sebetulnya kalau saya selalu menyebut walaupun pandemi ini adalah musibah, tetapi juga ada keberkahan di sana ya bagi orang-orang tertentu itu ya. Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu ya. Ini sebagai contoh, ini case di kampus kami aja di Pusdiklat Was BPKP, kami menyebut bahwa pandemi ini ya di satu sisi ada berkahnya. Apa berkahnya? Ya kita bisa berinovasi seperti Pak Triwinarno, barangkali kalau mengadakan dengan kualitas seperti ini kemudian orangnya sampai 1.000, akan pusing kita mencari tempat ya Pak Tri ya. Tapi dengan kondisi pandemi malah kita bisa mengumpulkan orang cukup banyak. Nah, ini yang saya sering menyebutnya keberkahan itu selalu ada. Jadi di setiap musibah pasti ada keberkahannya. Nah, itu adalah contoh-contoh tools yang bisa digunakan oleh para pemuda ya ketika menyusun strategi ya. Nah, dalam pelaksanaannya kalau kita kembali ke yang tadi, implementation, ini yang paling penting adalah manusianya ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Didik bahwa disinilah butuh leader ya. Leader bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi strategi yang sudah dirancang tadi ya. Jadi di sini adik-adik semua, para pemuda harus betul-betul memahami bahwa dalam pelaksanaan strategi itu kita membutuhkan human-nya
manusianya ya. Nah, di dalam human resource management yang penting ya, siklus yang ada itu mulai dari rekrutmen ya. Jadi mulai dari rekrutmen, peningkatan kompetensinya, kemudian pengelolaan kinerjanya, karirnya ya, sampai dengan retirement-nya itu penting ya. Itu penting kita pikirkan dan kita kembangkan serta kita laksanakan. Karena apa? Saya yakin organisasi-organisasi sekelas Karang Taruna tidak ingin hanya berada dalam satu wilayah saja, tapi bisa berkembang menjadi organisasi yang berkelas dunia, misalkan seperti itu. Oleh karena itu di dalam pengelolaan manusianya pun itu harus betul-betul dilaksanakan dengan kualitas yang baik juga. Nah, ini kalau kita melihat perkembangan konsep sumber daya manusia, jadi kalau saat ini harapan ya, dari mulai sekedar tenaga yang dibutuhkan sebagai labor mobilization, kemudian sebagai human capital, kalau sekarang ini manusia itu dianggap sebagai salah satu fungsi organisasi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi. Jadi tidak bisa seorang leader bekerja sendirian ya, itu perlu ada teamwork ya. Nah, untuk teamwork itu adalah orang-orang yang memang nantinya akan mencapai sasaran organisasi tersebut ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa ketika kita bicara organisasi seperti Karang Taruna, modal kita adalah tidak hanya sekedar bagaimana kita menghasilkan laba ya. Jadi kalau salah satu teori yang nanti para pemuda bisa gunakan apa yang disebut dengan balance scorecard, di mana di konsepnya itu selalu mengedepankan masalah keuntungan. Tetapi kalau menurut saya, dan ini sangat penting, social culture itu menjadi hal yang cukup penting. Jadi tidak hanya keuntungan saja yang bisa diperoleh, tetapi juga aspek sosial juga menjadi hal yang cukup penting juga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Didik, saya sangat percaya Pak Didik apa yang disampaikan Pak Didik. Jadi kalau kita tadi menyumbangkan, bersedekah kepada anak yatim ya, kepada janda dan fakir miskin misalkan, dari sebagian keuntungan kita, insya Allah keuntungan kita akan terus ditambah oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadikan itu menjadi salah satu strategic planning kita di dalam menyusun manajemen strategik tersebut. Jadi jadikan itu menjadi salah satu unsur. Jadi dari sisi keuntungan sosial apa yang ingin kita dapatkan. Nah, itu jadikanlah menjadi salah satu target ya, tujuan dari organisasi itu dibentuk seperti itu. Nah, ini slide terakhir barangkali ya. Jadi tantangan buat pemuda dan organisasi kepemudaan, mampukah kita ya bisa menggerakkan ya, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri anak-anak milenial, karena itulah konsumen organisasi-organisasi kita sekarang. Kemudian bagaimana mekanisme strategic planning yang akan kita lakukan ya, jadi mengakselerasi kekuatan dan meminimalkan kelemahan, tetapi kita bisa memanfaatkan peluang dan mengelola ancaman ya. Ini bagian dari analisa SWOT. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aka. Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sally. Ini keren banget ya. Ibu ini udah ngantri pertanyaan banyak sekali, baik di chat Q&A dan di chat YouTube tentunya. Ini aku bacakan satu-satu nih. Ini ada yang lucu nih Bu. Nih lucu nih Bu. Pertanyaan lucu. Ini minta tips bagaimana cara Ibu bisa memanage waktu
karena kan ibu sibuk banget, terus ibu rumah tangga juga pastinya. Ini mungkin minta tips ini supaya bisa juga, karena ini dari Mawar Sianturi, mahasiswi Universitas Palangkaraya. Nah, dia mau latihan nih Bu, supaya juga seperti ibu, baik mengurus keluarga dan karirnya. Ya, betul Mbak Reka. Ini Bapak dan Ibu semua nih, saya kasih tips ya. Jadi ini mumpung semuanya pemuda dan pemudi. Tadi saya menyebut selalu pemuda, padahal ada pemudinya nih. Ini menjadi hal yang cukup penting. Jadi saya selalu mengatakan seperti ini ya. Ada hadis ya, saya sebut saja bahwa kita belajar itu sampai dengan umur kita tidak ada, seperti itu ya Pak Didi ya. Bagi saya pencapaian saya doktor ini tidak berhenti saya untuk belajar. Saya akan terus belajar, mungkin dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah ini menyambung dengan pertanyaan tadi, tentunya pembagian waktu, disiplin waktu itu menjadi hal yang sangat penting. Bu Reka, saya sedikit cerita. Saya mendapatkan master S2 saya itu di Australia. Ini dari OSED, donornya ya, penyandang dananya, nah gitu ya. Apa yang terjadi? Saya boyong anak saya, gitu. Ini kan kalau suami mengizinkan tidak menjadi masalah. Jadi yang penting itu. Jadi kalau kita memang kembali niat, yang penting niatnya baik dan tujuannya baik, insya Allah bisa berjalan dengan baik juga. Tapi kuncinya tadi disiplin ya, disiplin waktu. Nah disiplin waktu dan mau agak capek-capek dikit dah. Karena kalau nggak capek nggak bisa kayak gini. Gitu. Iya. Perjuangannya di situ ya Bu. Ya, jadi harus disiplin dan agak capek dikit, tidak boleh mengeluh. Iya. Mereka. Pada para pemudi, ayo semangat, cari ilmu setinggi mungkin ya. Berkarir itu bukan menjadi halangan. Saya yakin Pak Didi, Pak Tri, Pak Bagus, dan Pak Tovan akan memberikan kesempatan pada para wanita untuk berkarir seperti itu. Barangkali itu Mbak Reka, nanti kalau dia perlu japri, saya kasih nasihat yang atau buka biro konsultasi untuk itu Bu. Ibu. Ya, Oke, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang konteksnya sama. Nah, tadi sudah sempat dibahas, kuncinya adalah si human gitu, si manusianya. Nah, bagaimana membentuk mindset si orangnya ini untuk benar-benar bisa membangun organisasi? Karena ada beberapa orang yang gabung ke organisasi itu hanya cuma pengen ikut serta, namanya tertulis sebagai anggota ini, tapi kontribusinya nggak ada gitu. Ini gimana supaya bisa membangun mindset diri kita dan anggota gitu, supaya benar-benar yuk kita bareng-bareng bisa membangun organisasi ini. Ya, terima kasih Mbak Reka. Kuncinya adalah istilah yang digunakan tune at the top. Ya, jadi panutan pimpinan itu menjadi sangat penting. Jadi suatu organisasi bisa berjalan dengan baik kalau pimpinannya itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, ini penting ya. Jadi ketika memberikan contoh yang baik, saya yakin nanti anggota-anggota yang namanya doang kayak gitu akan tergerak juga. Gak enak juga ya, pimpinan saya kok sampai sebegitunya, kok saya tidak berkontribusi. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya inilah namanya leader ya, itu upaya dia untuk bisa menggerakkan anggota itu menjadi penting ya. Ini memang perlu ilmu tersendiri nih, seperti yang tadi Pak Didi sampaikan. Leader itu tidak sembarangan, tidak serta-merta orang itu duduk menjadi pemimpin gitu. Tapi pemimpin itu harus memiliki kemampuan, kompetensi bagaimana menggerakkan orang. Nah, jadi pertama tadi tunjukkan, berikan contoh yang baik. Yang kedua,
Itu ilmu untuk bisa menggerakkan orang itu menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Ini ahli-ahli psikolog nih biasanya yang akan menentukan kompetensi tersebut. Nah, seperti itu Mbak Reka. Oke, baik Ibu, itu kece sekali. Jadi emang harus punya pemimpin yang keren juga gitu ya, nggak cuma duduk juga perintah-perintah aja tinggal tunjuk itu deh. Gitu. Apalagi anak muda sekarang. Iya. Luar biasa kalau kita baru ngomong sebentar mereka langsung melesat. Oke Ibu, satu lagi ini terakhir pertanyaan dari M Azizul dari Aceh nih Bu. Oh ya. Ini singkat saja, bagaimana cara kita mengetahui dan mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya para milenial dalam melakukan pemberdayaan potensi wilayah di daerah masing-masing? Terima kasih Ibu. Ya, jadi begini, tadi sudah disampaikan ciri-ciri anak milenial nih luar biasa nih. Saya melihat apa yang disampaikan oleh proklamator kita Pak Soekarno itu benar sekali itu. Beri saya satu pemuda maka akan mengguncangkan dunia. Itu benar-benar. Jadi memang pemuda-pemuda kita, anak-anak milenial tuh sesuai dengan cirinya itu sangat multitasking. Jadi ketika dikasih satu penugasan, nih saya ngasih contoh aja di tempat saya, dikasih penugasan satu aja, itu bisa selesai, bisa 2-3 gitu. Nah, cuma memang ini kalau saya sering menyebutnya, anak muda itu ada kalanya kita beri kebebasan, ada kalanya kita harus tarik kembali ininya gitu. Ya, kalau saya leadership saya sering menyebutnya leadership emak-emak. Jadi leadership emak-emak itu bawelnya bukan main, tetapi sangat care pada anak-anak. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau leadership emak-emak kayak gitu. Nah, kelihatannya cara-cara seperti itu cukup ampuh untuk kita gunakan pada generasi milenial sekarang ini gitu. Jadi model-model seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Didi ada beberapa contoh style dari leadership. Nah, memang kalau menurut saya tidak bisa satu orang itu pegang hanya satu style. Kita harus punya kemampuan beberapa untuk bisa menangani bermacam-macam anggota kita yang punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Nah, ini pengetahuan tentang karakter masing-masing anggota itu menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang leader. Gitu barangkali Bu Rika. Jadi pemimpin tuh harus bisa bermain peran. Gitu ya, jadi menangani anggotanya yang agak gimana-gimana harus hanya gimana-gimana. Kapan merangkul, kapan agak kencang, kapan itu harus disesuaikan. Benar. Oke, Ibu. Benar-benar harus ini ya, harus punya tenaga lebih kalau jadi leader. Yang penting harus sabar. Jadi jangan emosi mulu gitu. Harus sabar. Oke, Ibu Sally, terima kasih. Ini aku sedikit merangkum tadi dari materi Ibu, di mana strategic management itu adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi lintas fungsi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Terus dalam strategic and human resources itu, tentunya harus memiliki visi, nilai-nilai, misi, dan tujuan, kemudian menentukan strategi yang cocok dan pas serta sesuai dengan kompetensi untuk mengembangkan organisasi itu, dan tentunya didukung oleh si manusianya atau human capital manajemennya. Nah, kunci terpenting dari organisasi adalah si manusianya itu sendiri, di mana yang dapat menjalankan rencana organisasi baik dari visi, misi, nilai, dan tujuan. Begitu ya Ibu? Ya, betul. Oke, Ibu Sally, terima kasih untuk materi yang luar biasanya. Kita mau satu kalimat ya. Boleh Ibu? Anak muda harus tetap semangat. Oke, anak muda harus tetap semangat. Baik jangan itu kalah maupun pemudi. Betul. Tekankan lagi pemudinya. Pemudi harus semangat. Jangan mau kalah sama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Yang udah kolonial. Oke Ibu Sally, terima kasih sekali lagi. Oke, semakin siang, semakin semangat ya. Ini PPPON Kemenpora memang selalu menghadirkan pemateri yang hebat luar biasa, yang sangat spesial ilmunya,
ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bisa menjadi inspirasi bagi pemuda untuk terus semangat, untuk sukses baik prestasi di karir, studi, dan bisnis yang digelutinya. Oke, kita masuk ke materi terakhir untuk diklat hari ini dengan judul narasi aktivis sosial dan membentuk komunitas pemuda-pemudi yang berdaya. Nah, telah bersama kita Bapak Taufan Teguh Akbari PhD. Beliau merupakan Wakil Rektor 3 London School of Public Relations, telah menjadi dosen di tempat yang sama selama 13 tahun. Beliau juga founder Rumah Milenial. Selain itu, beliau juga Pentahelix Connector, Youth and Personal Branding Coach. Nah, ini bisa juga nanti kita kursus nih sama Pak Taufan nih. Banyak sekali kehebatan beliau, mungkin nanti Bapak bisa ceritakan ke kita semua untuk lebih lengkapnya, karena kalau saya yang bacakan, waktunya nggak akan cukup karena prestasi beliau sangat luar biasa sekali. Baik, Bapak Taufan, langsung saja saya persilahkan untuk paparan. Terima kasih, Mbak Reka. Mohon izin saya maksimal waktu berapa lama, Mbak? Bapak presentasi bisa 30 menit sampai 40 menit. Bisa. Ya. Siap. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Reka Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan yang paling penting sekarang adalah salam jaga protokol kesehatan agar kita semua sehat. Dan saya doakan semua rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sehat, semakin sehat dan terus sehat. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjibaku melawan virus COVID-19 agar disembuhkan dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita kembali berdoa juga Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Baik, salam dari saya Taufan Akbari. Terima kasih banyak untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan dan mengundang saya untuk sharing, berbagi, dan terutama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Triwinarno selaku Kepala BP PON. Terima kasih Pak sudah mengundang kami. Lalu ada senior-senior juga, senior kami tentunya Bapak Dr. Haji Didik dan Ibu Dr. Sali Salama, terima kasih. Tadi juga saya banyak mendengarkan dan terinspirasi, dan Pak Bagus juga terima kasih sudah berkomunikasi selama saya beberapa waktu ini. Nah, siang ini saya dapat amanah untuk berbagi dan nanti mohon izin juga kita bisa lebih ke interaksi. Saya izin untuk share screen. Baik. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Reka? Ya. Oh, baik, sudah terlihat. Baik. Jadi saat ini saya sehari-hari di dunia kampus dan di dunia komunitas, ya kurang lebih saya juga masih belajar dengan teman-teman muda sekarang. Muda itu sekarang definisinya sangat abstrak, tapi saya bisa menggarisbawahi muda itu dalam konteks saat ini cepat. Jadi siapapun yang bisa berkarya, berdampak, berlari, membuat sesuatu dengan cepat, mau itu usianya berapa, itu buat saya adalah pemuda. Karena pemuda konteks saat ini itu bergeser definisinya. Dan saat ini saya juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan sekarang masih bantu di Rumah Milenial juga. Dan per hari ini sudah 4 bulan saya diamanahkan oleh senior-senior juga untuk gerakan pakai masker. Ini per minggu ini kita akan melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta karena kita akan fokus ke 8 kota yang memang masih menjadi fokus Satgas COVID-19 dengan penyebaran COVID tertinggi di Indonesia. Nah, kami kerjasama dengan beberapa komunitas, nanti insya Allah juga mohon pintu kolaborasinya dari Pak Didik, insya Allah kita bisa kolaborasi dengan Kak Taruna juga, karena pemuda ini adalah amplifier informasi yang paling efektif. Sehingga satu kata kunci kenapa perilaku masyarakat masih belum merata terkait dengan disiplin protokoler adalah karena adanya gap informasi yang sangat besar. Nah, sehingga anak-anak muda ini diharapkan ke depan menjadi penyampai informasi yang lebih efektif untuk penyebarannya. Nah, ini jadi memang selama ini saya baru 10 tahun Mbak belajar terus dari teman-teman komunitas. Pergerakan komunitas di Indonesia itu naik turun memang sejak 2008 sampai detik ini. Dan yang menarik di 2019 sampai detik ini juga banyak anak-anak muda yang menghidupkan ideologinya dengan membuat gerakan sosial, komunitas, ya, lain-lain. Sehingga kenapa hari ini saya mau sharing tentang narasi aktivis sosial dan membentuk komunitas anak muda yang berdaya. Nah,
aktivis sosial seperti yang kita tahu dan juga tentunya banyak senior-senior yang mendengarkan pada siang hari ini, tentunya konteks aktivis itu tidak pernah berubah, yaitu menunjukkan kepedulian kepada orang lain dan mengutamakan asas kebermanfaatan. Tapi memang platformnya yang mungkin berubah. Kalau sekarang ada istilah social justice warrior, ya, juga definisinya belakangan ini negatif, tapi belakangan itu dilakukan, aktivis digital dilakukan dengan serius, ya, konsentrasi yang penuh dan dilakukan dengan dampak yang baik, yaitu sah-sah aja, tidak ada masalah begitu. Nah, yang saya mau sharing di sini, ini bukti bahwa hampir semua teman-teman muda sekarang non-state actor berubah dengan berjalur komunitas apapun, mau itu hobi, non-hobi, bahkan teman-teman komunitas pun menjadi stakeholder dari Pentahelix, ya, baik itu pemerintah, korporat, entrepreneur, semuanya menggandeng komunitas untuk berkarya dan berdampak. Apalagi sekarang narasi wirausaha sosial juga sangat naik, sangat tinggi, bahwa kepedulian individu itu perlu untuk difokuskan kembali dan dikuatkan narasinya. Kalau dulu kita mendengar istilah yang namanya CSR, ya, Corporate Social Responsibility, tapi sekarang ternyata individu pun punya yang namanya Personal Social Responsibility. Jadi sudah tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda, teman-teman muda saat ini sedang berkuliah S2, S3 di luar negeri, itu tanggung jawab orang terdidik untuk saling mendidik begitu. Jadi punya tanggung jawab sosial dengan profesi yang sedang dijalankan sekarang. Jadi sah-sah aja dan memang harusnya dilakukan untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung daripada kita. Nah, jadi di sini komunitas salah satu platform yang paling baik untuk menghidupkan idealisme. Ini dibuktikan ketika 2013 sampai 2015 kami bersama kawan-kawan Indonesia Community Network mengumpulkan kurang lebih hampir 800 komunitas untuk mendeklarasikan Hari Komunitas Nasional. Nah, jadi Mbak Reka dan teman-teman semua, Indonesia punya Hari Komunitas Nasional yang diadakan setiap tanggal 28 September. Nah, ini sudah jalan sejak 2013. Nah, ini kalau dilihat, kita dulu 2016 kerjasama sama komunitas.id. Ini adalah website komunitas Indonesia yang mungkin saat ini paling lengkap. Ada ratusan bahkan ribuan komunitas yang sudah terdaftar di sini. Nah, ini klasternya banyak, tidak hanya kepemudaan, tapi lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, jadi ini juga bisa nanti dikunjungi buat teman-teman yang memang belum daftar ke sini, dan bisa juga nanti mengunjungi website ini. Nah, ini membuktikan bahwa klaster komunitas itu sangat menggeliat dan sangat potensial sekali begitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Sali, sama Pak Didik mengenai bonus demografi kita. Saya selalu menekankan bahwa ini hanya terjadi dalam sejarah sebuah bangsa Indonesia, tidak pernah terulang dua kali. Ini adalah momentum yang harusnya tidak hanya sekedar menjadi angka besar saja, tapi kualitas diiringi dengan kuantitas, diiringi dengan kualitas. Nah, oleh karena itu narasinya adalah sekarang yang paling penting tentang pendidikan, dan pendidikan. Nah, dan saya selalu bilang bahwa pandemi COVID-19 ini bukan saatnya lagi kita jadi kutukan, jadi curse, tapi justru jadi blessing. Banyak sekali blessing yang kita rasakan saat ini, termasuk bisa belajar lebih konsentrasi, bisa membuat acara dengan scope coverage yang besar seperti ini, ribuan, dampaknya juga besar, dan investasi leher ke atas itu semakin baik gitu ya. Jadi kata kunci dari generasi muda kan adanya penguatan literasi. Nah, jadi sehingga dengan banyak event-event seperti ini, literasi teman-teman muda pun meningkat. Yang tadinya nggak mau dengerin orang, jadi mau dengerin. Yang tadinya nggak mau baca, jadi mau baca. Yang tadinya nggak kritis, jadi kritis. Karena narasi di panggung sosial itu mengenai banyak hal ya, kegiatan aktivis itu men-trigger teman-teman muda yang tadinya ignore jadi aware begitu. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu kemarin Kompas juga mengangkat judul komunitas ini, bahwa komunitas sosial berpeluang dapat dukungan di tengah pandemi COVID-19. Pun relawan-relawan yang saat ini berjibaku di lapangan, ada teman-teman dari komunitas Squad Indonesia yang membawahi hampir semua relawan sosial di seluruh Indonesia, dikepali oleh Pak Subur. Kemarin kami baru melakukan diskusi juga, dan semua bergerak itu sebagai relawan, dan ini semakin menguatkan Indonesia memang negara paling dermawan di Indonesia, nomor satu. Karena kita Indonesia tidak pernah kekurangan orang-orang baik, sehingga yang perlu difokuskan adalah kita perlu mendorong lebih banyak orang-orang baik yang bergerak, begitu, orang-orang terdidik yang bergerak untuk membuat sesuatu. Nah, oleh karena itu ini di sini narasinya ini yang perlu kita kuatkan lagi. Kehadiran pemuda hari ini bukan lagi berlainan pandangan, karena memang
Indonesia aja dilahirkan dengan berbagai macam sudut pandang dan perbedaan. Tapi bukan itu masalahnya. Nah, masalahnya adalah gimana caranya teman-teman muda ini yang berlainan pandangan, berbeda gagasan, melawan pemuda yang apatis, yang nggak peduli. Nah, ini yang nggak peduli ini tugas kita semua teman-teman mengajak untuk buka mata, buka hati, buka pikiran bahwa hidup cuma sekali. Tadi khairunas anfa'um linas ya, kebermanfaatan itu penting, disampaikan dari Pak Didik, Bu Sali juga. Bagaimana yang tadinya nggak peduli, apatis, jadi sekarang lebih peduli begitu. Nah ini kata kuncinya sikap skeptis dan pragmatis begitu ya, supaya teman-teman tidak cuek lagi, tidak bodoh amat lagi. Ya, oleh karena itu senang sekali diskusi seperti ini tuh men-trigger pola pikir ya, sehingga yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan akhirnya mau bergerak. Nah, that's why saya menaruh hari ini anak muda is a nation builders. Narasinya sekarang itu generasi Z adalah the reborn of Indonesian founding fathers. Jadi Tan Malaka versi yang baru, Soekarno versi yang baru, Hatta versi yang baru, itu terulang kembali di zaman sekarang. Dan milenial itu adalah generasi pengubah Indonesia. Nah ini saya tidak lelah untuk menyampaikan narasi ini bahwa ayo teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Pulau Jawa saja atau di kota-kota besar saja yang bergerak, tapi semuanya juga bergerak. Makanya komunitas seperti Putra Daerah Membangun, teman-teman yang memang bergerak dari komunitas pedesaan, mereka sadar betul bahwa membangun Indonesia itu tidak hanya dari kota. Gimana caranya tetap di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu mimpi anak-anak muda sekarang. Ya, jadi tetap bisa sukses menjalankan roda perekonomian walaupun mereka tidak harus ada di kota metropolitan. So, saya men-challenge teman-teman yang saat ini mendengarkan, yuk bergerak ya, mulai dari langkah pertama dan tidak ada yang mudah dalam pergerakan. Tadi juga saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didik ya. Beliau berarti pejuang sejati ya, dari desa sampai sekarang berkarya dan memiliki banyak dampak. Nah, ini saya rangkum dari berbagai narasi yang ada. Jadi anak muda itu satu, agen pemersatu. Ketika orang bicara Devi et Impera, memisahkan narasi-narasi yang memecah belah, konflik segala macam, anak muda tidak boleh hanyut dalam poros itu. Teman-teman muda harus di luar poros pro dan kontra, dalam artian harus menjadi agen pemersatu. Indonesia luas, Indonesia itu besar, butuh kita semua, butuh teman-teman untuk menyampaikan bagaimana Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika, agen pemersatu. Kedua, agen perdamaian, isu toleransi yang saya juga senang sekali adanya komunitas Sabang Merauke, Bayu dan kawan-kawan. Beliau narasinya adalah toleransi dan perdamaian begitu. Agen percepatan ini yang saya bilang bahwa ketika bicara tentang anak muda, bicara kondisi sekarang, bicara soal percepatan, sehingga dengan adanya percepatan dia biasanya membawa perubahan. Nah, oleh karena itu kalau saya akomodir suara-suara teman-teman muda yang saat ini sedang berkarya, mereka butuh dibimbing, mereka butuh diberikan arahan, diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang senior-senior. Jadi mereka sepertinya agak kecil hati kalau mereka tuh langsung di-judgmental begitu. Jadi mereka pun sebenarnya mau dibimbing, mau untuk dikasih tahu. Tapi bagaimana caranya menemukan frekuensi itu hanya terjadi dengan adanya komunikasi yang terbuka, gitu, komunikasi yang baik. Nah, karena selama ini kalau kita bicara milenial, teman-teman semua itu overrated ya, kayaknya itu berlebihan, apa-apa milenial, sehingga milenial itu hanya dilihat sebagai suatu objek. Padahal saya yakin milenial itu dalam konteks saat ini, kita bicara milenial dianggap sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu, bukan dijadikan sesuatu. Nah, ketika anak muda dilihat sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu, nah pasti di situ ada ruang aktualisasi, ada ruang kesempatan berbuat salah, ada proses mentoring yang juga fair di situ. Nah, itu yang kita ke depan harapkan dari bimbingan para senior-senior begitu, ini mewakili teman-teman yang lain. Agen pembangunan otomatis sekarang teman-teman muda baik dari ilmuwan internasional, PP dunia, diaspora, semuanya saling berkolaborasi, membuat ruang-ruang diskusi. Kebetulan saya juga sedang membantu kawan-kawan di Kemendikbud saat ini terkait dengan inovasi, reka cipta dan lain-lain. Kita semua berperan dengan apa yang kita bisa begitu, sehingga teman-teman ini juga harus jadi agen pendidikan ya. Sudah jadi tanggung jawab orang-orang terdidik untuk mendidik apapun itu. Tidak harus selalu dikenal banyak orang, tidak harus ada di panggung besar, tidak harus disorot sama sorotan media dan exposure, tidak. Justru dampak yang sesungguhnya itu adalah ketika
dilakukan secara konsisten, dan akhirnya biarkan orang berkata tentang apa yang teman-teman lakukan, ya. Nah, kalau yang nomor terakhir, agen publikasi ini penting banget. Kawan-kawan perhumas muda, kawan-kawan perhumas Indonesia dan kawan-kawan perhumas muda bikin campaign sejak 2016, 2014 kalau saya nggak salah, dan itu sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Indonesia bicara baik. Jadi apapun yang terjadi, anak muda harus belajar bicara baik tentang Indonesia. Nah, sehingga ini membantu memperkuat reputasi kita di bangsa, di panggung internasional, ya, dan lain-lain. Jadi kita ini humas bangsa. Nah, saya lewatin ini, saya langsung ke sini. Nah, ini seperti tadi saya bilang bahwa saat ini juga Kementerian Bappenas menguatkan kembali Indonesia ini harus fokus di SDGs, karena kita tiap tahun itu dilihat, ya, rankingnya sudah seberapa baik dalam tindakan menghapus kemiskinan, kelaparan, air bersih, sanitasi, revitalisasi kemitraan global. Jadi ini semua ada rankingnya, ada pengukurannya. Nah, saat ini yang menjadi duta dari Bappenas ada Fania Erlambang, itu Putri Indonesia Lingkungan 2018, sama Mas Billy Mambrasar, staf sus Presiden. Mereka berdua yang memang ditunjuk oleh Bappenas sebagai duta penyampaian ini ke teman-teman muda. Harapannya anak-anak muda bisa bergerak begitu. Nah, sehingga 7 agenda pembangunan yang saya kutip dari Kemenpora beberapa waktu lalu, sebelah kiri, mohon izin saya tampilkan di sini, ini bisa perlahan-lahan terkontribusikan dengan adanya peran anak muda. Dan ini bukan kerja satu malam, bukan kerja seminggu, bukan kerja sebulan, ini nafas panjang begitu. Nah, sehingga butuh yang namanya kolaborasi, konsistensi, dan tentunya ini tadi, ya, eksistensi pemuda yang kita harapkan. Nah, jadi kalau dilihat pandemi ini, kalau kata Rollo May, Mbak Reka dan kawan-kawan, Bapak Ibu semua, kebosanan itu kunci dari kreasi. Jadi kalau sekarang, kalau saya mengutip kawan saya di Makassar, Bang Sofyan juga, musuh kita saat ini adalah melawan kebosanan. Jadi teman-teman yang berhasil melawan kebosanan dan akhirnya bisa bounce back menghasilkan karya yang hebat, itu teman-teman sudah menjadi seorang pahlawan di era pandemi ini. Tidak hanya mereka-mereka saja yang pakai masker, yang pakai pahlawan, tapi ketika teman-teman berhasil melawan kebosanan, bikin sesuatu dari situ, berinovasi, berkreasi, dan berdampak, teman-teman adalah seorang pahlawan dalam konteks sekarang. Kalau bicara ekosistem, wah, ini narasi pentahelix, narasi kolaborasi, sinergi juga sedang naik di mana-mana. Baik pemerintah daerah, industri, universitas, masyarakat, komunitas, itu semua sudah terbuka kalau menurut saya saat ini untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi narasinya di era COVID ini saling menyemangati dan saling menguatkan, karena kita semua terhubung dalam ekosistem besar ini begitu. Walaupun potensi usia produktivitas besar, tapi ini hanya akan menjadi angka kosong kalau tidak ada yang berkontribusi begitu. Nah, makanya di sesi ini saya ingin mengajak teman-teman semua dimanapun berada, jangan fokus ke kelemahan, jangan fokus kekurangan, tapi fokus apa yang bisa. Gitu. Misalkan kalau saya ngambil narasi entrepreneur gitu ya, menjadi pengusaha, saya selalu punya jargon, kita harus belajar berenang sambil berenang, bukan bisa berenang ketika sudah tuntas baca buku berenang, ngobrol dengan coach renang. Tidak seperti itu, tapi kita akan dewasa, tumbuh besar ketika kita memaksa diri kita untuk terjun dan berenang begitu. Akhirnya bisa. Nah, ini terjadi juga di konteks entrepreneur, konteks membangun komunitas. Mulai aja dulu gitu loh. Jadi jangan, kadang-kadang anak muda ini overthinking gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir sehingga jadinya nggak jalan-jalan gitu. Nah, sehingga fenomena yang ada di sekitar kita sekarang itu menghadirkan munculnya aktivis-aktivis muda baru. Ya, jadi kalau saya definisikan di sini, aktivis itu katanya dari aktif. Nah, jadi aktif itu terserah teman-teman, mulai dari terlibat dalam aksi online, offline, on ground atau off ground, bergerak, create startup, lalu bikin inisiasi kampanye atau bikin apapun itu yang sifatnya satu kata kuncinya, perubahan dan pengaruh. Itu boleh-boleh aja dan semua bisa melakukan ini. Nah, salah satunya adalah melalui komunitas. Di sini di lewat komunitas, salah satu medium yang memang paling efektif untuk mempengaruhi opini publik, untuk menggerakkan masyarakat. Ya, kita tahu banyak di luar sana, di luar Indonesia, dengan kekuatan komunitas ya yang memang narasinya dikuatkan dan dijaga oleh orang-orang yang juga bertanggung jawab, itu bisa membawa sejarah baru dalam peradaban negaranya. Indonesia juga bisa kalau anak-anak muda yang baik itu bergerak begitu. Nah, jadi di sini misalkan saya juga bilang bahwa teman-teman jangan iri sama profesi orang lain, sama profesi temannya. Kita semua tuh di dunia itu punya peran masing-masing. Ada yang sebagai
healers, penyembuh, ada yang sebagai artis, ada yang sebagai builders, ada yang sebagai disruptors, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya teman-teman nih harus berdaya dulu. Berdaya berarti ketika tahu apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan diri teman-teman, dari situ apa yang bisa dan apa yang bisa dikontribusikan. Jadi itu dulu ya, mulai dari situ, ambil peran dulu begitu. Nah jadi kalau misalkan dilihat dari sini, kita sekarang udah masuk bahas komunitas, anak muda selalu dilihat sebagai lokomotif dari perubahan sosial, mulai dari pemikiran, tindakannya, proses pergaulan, dan ideologi-ideologi yang memang tidak bisa diaktualisasikan di ruang formal publik, bisa dilakukan di komunitas. Sehingga sekarang kalau saya lihat, ideologis komunitas sekarang tuh lebih ke isu mikro begitu. Nah, tapi harapannya teman-teman nih ya, yang udah bikin komunitas, jangan bikin komunitas tuh kayak kembang api, besar, habis itu hilang. Wah, ya tidak seperti itu. Komunitas itu harus based on issue driven, not founder driven. Jadi nggak boleh founder centric. Jadi fokusnya hanya ke isunya, sehingga di sini pikirin platformnya tuh mau seperti apa, lalu ngebangun komunitasnya seperti apa. Habis ini saya ada slide-nya ya, saya masih ada 10 menit lagi. Nah, jadi saya mau menekankan kita semua punya peran masing-masing dalam gerakan. Mau apa yang dilakukan, kalau tujuannya baik, tujuannya memang arahnya ke lebih baik, silahkan, dan jangan lelah untuk bersuara begitu. Nah ini juga tadi disinggung sama Pak Didik, sama Bu Sali, bahwa konteks leadership. Nah menurut hemat saya bahwa pemimpin hebat atau wirausaha hebat itu lahir dari dunia perkomunitasan. Karena di komunitas teman-teman akan belajar banyak hal, dan jadi pemimpin, jadi pengikut, ngambil keputusan, negosiasi, bersinggungan dengan ketidakpastian, ya, sehingga mental itu menjadi terbiasa ketika ikut komunitas. Nah, tapi satu, ini curhatan teman-teman ya, mempertahankan komunitas tidak semudah itu. Karena komunitas itu isinya adalah orang-orang yang punya ideologi, punya ego tinggi, punya mimpi yang besar, dan disatukan dalam satu identitas. Wah, jadi pekerjaannya dalam konteks kepemimpinan komunitas itu people management, tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Sali ya, tidak semudah itu mengatur teman-teman relawan agar tetap dalam satu identitas, sehingga mengelola komunitas itu ngurusin manusia, pikiran, perasaan, dan tindakannya begitu ya. Nah itu saling ngerti, tahu kelebihan kekurangan anggotanya, spare waktu, lalu terbuka dengan komunikasi yang nyaman, dan harus dipisahkan ya teman-teman ya, kalau komunitas itu komunikasinya egaliter, tidak struktural. Jadi jangan sok-sokan pengen dapat hormat atau pendekatannya manajerial, nggak bisa di komunitas, nanti membernya pada kabur. Ya, harus merangkul, harus saling menjaga, harus saling berapresiasi gitu ya. Tapi walaupun begitu harus tetap yang namanya ada aturan ya, karena itu yang kita urus tuh, kalau menurut saya gini Mbak Reka dan teman-teman, ngurus komunitas tuh kayak ngurus kebun. Kan kita sekarang harusnya lagi berkebun ya, harus dipupuk, harus disiram, harus dijaga, dan ekosistemnya harus saling diurus begitu. Nah, apa yang menjadi perbedaan komunitas konteks dulu sama sekarang? Pastilah peran teknologi dan digital ya, sehingga teman-teman gak usah ragu kalau berpikir, Bang, aku nih mau bikin komunitas, mau bikin gerakan, aku ada kepedulian tapi nggak tahu cara geraknya gimana dan sama siapa. Nah, jangan pikirin sama siapanya dulu, mulai aja dulu sendiri gitu. Karena rata-rata aktivis hebat yang saya kenal, mereka mulai dengan kesendirian dan tidak dalam sorot hingar-bingar keramaian. Jadi mulai dulu aja teman-teman yang ada di Surabaya, yang di Malang, di Papua, di Sulawesi, start small ya, dan lakukan itu secara konsisten. Nanti media akan mengamplifier gerakan teman-teman. Makanya sekarang penting konteks personal branding juga teman-teman ya. Personal branding bukan untuk artis, bukan untuk pejabat saja, bukan untuk orang-orang hebat saja yang Anda kenal, buat siapapun, buat teman-teman muda yang rasa-rasanya skillnya butuh untuk dikenal banyak orang dan bermanfaat, lakukan personal branding ya. Itu penting, nanti ada sesi lah kalau ngomong personal branding. Nah, ini nanti bisa dibaca di slide saya. Ini ternyata bangun komunitas ada teorinya, ada modelnya. Jadi tidak ada yang miss gitu ya dalam membangun komunitas. Mulai dari tujuannya apa, audiens teman komunitasnya itu siapa aja, nilai values-nya itu siapa aja. Jadi kalau ibarat Indonesia, Pancasilanya itu isinya apa aja, yang dituju apa, lalu experience yang ditawarkan apa, perannya apa, peraturannya apa, peraturan organisasi ya, hingga komunikasi gitu.
Nah, jadi ini penting dan nanti silahkan dibaca. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Nah, ini 7 menit lagi. Saya juga pakai timer Mbak Reka, jadi insya Allah tidak lost gini. 7 menit lagi di saya. Nah, kenapa gabung komunitas? Nah, ini buat teman-teman yang saat ini masih mager di rumah dan memang belum boleh kemana-mana, banyak online community dan mereka pun open recruitment. Ikutin aja, nggak apa-apa, silahkan ya. Teman-teman akan punya banyak teman, jaringan. Lalu begini loh, meningkatkan akan rasa syukur. Duh, teman komunitasku tuh ternyata mau beli handphone yang ini aja susah banget ya. Sementara aku berkecukupan, apa yang aku bisa bantu? Temanku di komunitas itu makan sehari cuma sekali, aku bahkan bisa makan 5 kali sehari, bahkan 5 kali sehari. Apa yang aku bisa bantu? Jadi ada bikin kita tuh stay on the ground gitu ya, grateful, tetap humble ya. Jadi bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Dan juga yang paling penting kalau mau jadi pemimpin, komunitas jadi playground yang bagus untuk belajar, mengembangkan diri, sampai yang paling penting ya tadi disampaikan sama Pak Didik juga, itu networking ya. Tolong teman-teman banyakin teman tentunya teman yang baik ya, inner circle yang baik. Kalau merasa ada yang bilang gini, aku tuh kayaknya lingkunganku tuh toksik banget, lingkunganku tuh bikin aku tuh nggak bertumbuh, aku harus ngapain ya? Kenapa nggak keluar dari lingkungan tersebut gitu? Karena pilihan selalu ada di teman-teman. Jadi pilih dari sekarang teman-teman yang positif ya. Nah, ini slide mungkin yang kunciannya ya, karena memang judulnya ini cara merawatnya gimana. Pak sosmednya diaktifin, lalu fokus ke visi misi komunitas ya, jangan visi misi ke foundernya atau ke kepentingan individu ya. Jadi kalau menurut saya aktivis sekarang tuh galak-galak Mbak Reka dan teman-teman, kalau lihat foundernya tuh nggak sesuai dengan visi misinya, mereka keluar, mereka ngomel, mereka marah-marah, dan itu yang harus dihadapi gitu. Kita founder nggak boleh baper, karena memang komunitas itu ya lahan untuk semuanya, sehingga bebaskan orang tuh bercerita ya, setara gitu, kasih ruang aktualisasi, bahkan kedewasaan dan kebesaran hati kita nih. Kalau ada member yang memang baik dan lebih dari kita, kasih pujian gitu, apresiasi. Nah, ini penting ya, kadang-kadang anak-anak muda ini sekarang baperan ya Mbak ya, baper, mau diperhatiin. Nah, penuhi kebutuhan itu. Nah, jadi ini kita juga harus sepakat teman-teman di komunitas, mereka tuh mau untuk dihargai. Nah, dan yang paling penting bikin program komunitas secara berkala, bikin branding komunitas yang baik, bikin jadwal kopdar yang juga konsisten. Nah, jadi itu sih sebenarnya apa yang saya bisa sampaikan ya, singkat padat. Nanti mungkin bisa diskusi lagi begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 24 menit. Belum bunyi itu timernya. Belum bunyi timernya. Oke, terima kasih Pak Taufan. Ini keren banget. Aku jadi merasa, karena aku juga gabung di komunitas dan anggotanya kebanyakan di bawah usia aku, jadi PR-nya tuh memang harus saat dia capek kita harus ngerti, nggak bisa cuman harus terus program nggak bisa gitu ya. Oke, apalagi ya pendekatan itu memang sangat diperlukan gitu. Oke, Pak Taufan, ini udah ada pertanyaan. Nah, ini dari Step Honsen Purba, mahasiswa Instiper Yogyakarta, ingin bertanya kepada Pak Taufan, mana yang perlu untuk mahasiswa, ilmu yang dikejar atau sebanyak-banyaknya ikut organisasi? Baik, nah ini yang menarik, kita pola pikirnya mungkin sama-sama kita perlu rombak nih teman-teman. Kita kan dari kecil selalu dipilihkan, dihadapi oleh pilihan atau. Nah, dengan kondisi sekarang, kondisi tipografi, teknologi dan sebagainya, karakteristik masyarakat sosial saat ini memungkinkan yang tadinya atau itu jadi dan. Jadi jawaban saya, kalau bisa belajar sambil berkomunitas, kenapa enggak? Iya. Jadi dua-duanya gitu ya. Jadi jangan selalu membatasi diri kita, ini dulu atau ini dulu ya gitu. Kenapa kalau nggak bisa dilakukan secara bersamaan, why not gitu? Ini jauh lebih baik buat kita tentunya. Iya. Gitu. Jawabannya singkat. Iya, betul. Karena millennials itu memang multitasking. Yang tadi Bu Selly bilang, diperintahkan satu tugas tapi dia bisa melaksanakan 2-3 tugas yang lainnya. Ya sebenarnya bisa nyambi ya. Gitu. Yang penting tuntas. Dan betul jalan menyelesaikannya betul. Jadi nggak sembarangan. Betul. Makanya butuh mentor.
Betul sekali. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Eli Simanjuntak. Saat berusaha membentuk suatu komunitas, kita tidak bisa berdiri sendiri, pasti harus ada anggotanya dan disupport sama teman-teman. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada orang-orang untuk mau sejalan dalam membentuk komunitas agar mencapai suatu perubahan? Baik, jadi ada dua tipikal yang memang karakter yang satu frekuensi, sama yang satu frekuensi sejak awal, sama satu frekuensi ketika program itu program aktivitas sudah jalan. Nah, menurutku adalah ada dua pendekatan. Ajak teman terdekat yang punya visi-visi yang dan kebetulan yang sama, dan saya mungkin punya asumsi 70 dari 100% teman-teman founder dan co-founder komunitas yang saya tahu, mereka memulai komunitasnya dari pertemanan, gitu. Jadi dari orang-orang terdekat. Nah, jadi mungkin bisa di screening teman-teman terdekat teman-teman itu siapa aja yang punya kepedulian sama, dan harus memang komunikasinya tuh terbuka. Kita ini kalau bikin komunitas, pertemanannya dikesampingkan dulu. Ketika ngomongin komunitas, ya komunitas. Nah, ketika kita berteman, ya itu beda konteks lagi. Nah, banyak sekali kayak misalkan Iman Usman sama Belva itu kan based on ini dulu, pertemanan, habis itu dia bikin ini. Dan banyak kayak ada Nadia Said juga, dia sama temannya bikin Wangsa Cerita, social entrepreneur. Dan Timi sama Fikra Kita Bisa, itu kan awalnya dari friendship ya, pertemanan, punya kepedulian yang sama, akhirnya dia punya karya untuk dibikin dan akhirnya berdampak. Nah, jadi temukan teman-teman yang satu frekuensi, ajak mereka, kasih mereka porsi yang sama dengan kita, karena kalau komunitas itu kan setara ya Mbak Reka ya, jadi jangan pendekatan lu jangan lu mau bantuin gue nggak gitu, tapi apa yang kita bisa kerjain bareng-bareng gitu ya, lebih ke situ. Jadi lebih ke gaya komunikasi sama pertemanan terdekat itu siapa aja. Oke, supaya bisa berjalan bersama gitu, ya, selaras, seimbang. Iya, seimbang, betul. Jadinya rukun. Betul sekali. Oke, satu lagi boleh ya Pak? Boleh, silakan. Nah, ini dari Hardi Saputra, ingin bertanya kepada Pak Taufan, bagaimana menjaga semangat yang konsisten untuk bergerak dalam komunitas, mengingat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, gerakan komunitas sedikit terbatas karena tidak bisa melakukan kegiatan rutin seperti biasanya di luar, apalagi komunitas yang sering mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang seperti membuka perpustakaan jalan atau kegiatan lain. Izin Mbak Reka, saya menjawab dengan dua kata, energi sama kontribusi. Nah, yang pertama energi dulu. Nah, energi ini kan sebenarnya kalau tidak bisa dilakukan di ruang terbuka, bisa dikonvert ke kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, bikin diskusi-diskusi seperti ini, lalu ada mentoring online. Jadi sebenarnya balik lagi, kita tidak bisa lagi excuse, kan ada ini, jadi kita nggak bisa ini. Fokusnya ke solusi. Nah, sehingga ini penting banget buat teman-teman yang jadi seorang leader dimanapun Anda berada. Jadi itu nggak boleh memble, harus semangat. Jadi walaupun susah gitu ya, minimal di depan teman-teman tuh, oke, kita semangat, kita optimis begitu. Walaupun kadang-kadang saya juga manusia, kadang-kadang bete, kadang-kadang lagi nggak mood gitu ya. Tapi ketika api yang sama udah nyala di teman-teman, ketika saya lagi down, mereka menyemangati, Bang Topan ayo dong, kan dari awal udah harusnya seperti ini. Jadi narasi optimis itu harus jalan, dan seperti logonya Kemenpora, apinya nggak boleh mati begitu. Jadi ini penting banget untuk menjaga api semangat begitu. Itu sih Mbak Reka jawaban singkat saya. Oke. Nah, kalau teman-teman pemuda mau gabung ke komunitas, itu sekarang udah gampang banget ya. Tinggal komunitas.id salah satunya. Itu bisa, atau browsing komunitas apa, passionnya di mana, tinggal cari deh, dan pasti udah langsung bisa gabung. Jadi nggak susah-susah harus ke daerah mana nyari zaman dulu atau keluar rumah, jadi dari rumah aja bisa gabung. Banyaklah komunitas-komunitas yang sesuai passionnya. Selain olahraga, terus kebudayaan, ekonomi, ya itu banyak sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Taufan, luar biasa sekali materinya. Nah, ini millennials tugasnya banyak, tapi harus bukan bikin pesimis, tapi harus tambah semangat karena peluangnya itu lebih besar untuk berkarya. Kita sudah tahu bagaimana membangun komunitas, terus bagaimana bisa bergabung, dan bagaimana sih menjadi seseorang pemimpin di komunitas ataupun di organisasi lain. Nah, pemuda itu tugasnya sebagai pembangun bangsa. Itu harus digarisbawahi ya. Kita sama-sama tahu semuanya, pemuda pembangun bangsa. Nah, komunitas di sini menyediakan
media yang sangat baik untuk pengembangan diri. Nah, milenial harus juga diberikan wadah untuk mengekspresikan diri, untuk belajar lebih terhadap jiwa sosialnya, terus keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, millennials adalah sebagai subjek di mana sebagai mitra dan inisiator pembangunan. Yuk aktif sebagai penggerak untuk membawa perubahan yang baik. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ketiga pemateri yang luar biasa. Ini tidak terasa dari pukul 9.30 sampai pukul 12 lewat nih, sudah waktunya makan siang. Kita sudah bersama-sama. Tadi sebenarnya semangatnya semakin berkobar, teman-teman pemuda mendekati Hari Sumpah Pemuda, jadi semangatnya terus berkibar-kibar dan udah sama-sama menerima materi yang sangat luar biasa. Saya yakin sekali setelah ini pemuda Indonesia, khususnya peserta yang hadir, dapat semakin bersemangat untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya, tentunya dalam keikutsertaan dalam organisasi yang dapat mensupport prestasi akademik dan prestasi non-akademiknya. Ini karena pemateri yang hadir hari ini sangat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya. Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Pemuda bidang manajemen organisasi kepemudaan dengan tema inovasi pengelolaan organisasi kepemudaan, inspirasi sukses karir dan bisnis masa depan di hari pertama. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional PPPON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Tri Winarno AKCA. Terima kasih kepada narasumber Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH MSI DFM. Terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Didik Mukrianto SHMH, Ibu Seri Salamah akan Prof ACC CHFP IA, dan Bapak Taufan Teguh Akbari PhD. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Semoga pengetahuan yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan tentunya untuk sekitar. Sampai ketemu pada diklat esok hari untuk materi yang lebih luar biasa. Mari pemuda Indonesia membangun bangsa untuk terus produktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Terima kasih kepada Ibu Reka yang sudah memandu sesi diskusi hari ini. Luar biasa interaktif sekali ya, sahabat Fora. Ya baik, terima kasih juga kepada para pemateri kita yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya sebelum menutup kegiatan diklat hari ini, saya akan membacakan pengumuman terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, untuk penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta yang sudah mengisi nomor ponselnya dan juga memiliki aplikasi GoPay. Kemudian paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, yakni yang telah mengisi daftar hadir dan mengikuti diklat hingga selesai. Kemudian untuk pengiriman e-sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan persyaratan yang telah diberikan. Ya baik, kemudian untuk yang ketiga, fasilitas telah disebutkan yakni link materi, biaya pengganti paket data, dan e-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mengikuti diklat hingga 3 hari ini selesai, kemudian mengisi daftar hadir dan juga sudah mendaftar. Kemudian untuk yang keempat, keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan biaya pengganti paket data adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk itu, kemudian para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini baik melalui Zoom maupun YouTube wajib untuk terus mengikuti dan mensubscribe official YouTube kami di PPPON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang telah disampaikan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung
penghujung acara, jangan lupa untuk mengikuti diklat di hari esok ya, sahabat Pora. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih pula kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan diklat manajemen organisasi bagi kepemudaan. Ya, terima kasih pula kepada pemateri kita hari ini, yakni Bapak Dr. Haji Didik Mukrianto SHMH. Terima kasih kepada Ibu Seli Salamah AKM Prof ACCCHRP QIA. Terima kasih pula kepada Bapak Taufan Teguh Akbari PhD. Terima kasih juga kepada Ibu moderator kita, Ibu Reka Ratri Julianti MPD. Ya baik, tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta diklat yang sudah sangat antusias mengikuti diklat hari ini. Untuk sahabat Pora, jangan lupa untuk mengikuti diklat kita di hari esok dan hari Rabu ya. Dan juga semoga setelah mengikuti diklat ini kita akan terus berinovasi dan juga berkreativitas walaupun sedang saat pandemi saat ini bukanlah alasan untuk terus berinovasi ya sahabat Pora. Jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker, patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak atau physical distancing, menggunakan hand sanitizer, dan juga mencuci tangan memakai sabun. Ya baik, untuk itu sampai jumpa besok dan terus ikuti kegiatan dari PPPON berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama kegiatan hari ini. Baik, saya Deni Daramadanti selaku pembawa acara hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Apakah bersuara lagi? Bung, bisa miss call WhatsApp lu nggak, Bung? Miss call WhatsApp lu yang mana HP ini ya? Bentar, belum matikan dulu.